Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban bulanan kita melaksanakan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama yang awal sampai akhir, semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, marilah kita juga sampaikan salam dan kepada pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Semoga yang berada di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah, semoga beliau dengan seluruh keluarganya senantiasa ada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang manakib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mulai, marilah kita lantunkan harapan, asa, dan rasa kita mendoakan saudara kita di Sumatera yang hari ini dalam beberapa hari ini sedang berduka. Kita doakan semoga dengan doa kita mereka mendapatkan limpahan kebahagiaan, yang meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih hidup diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan bantuan ke 4 titik ke Aceh, ke Aceh Pidi, Takengon, kemudian juga kita adalah Padang dan Medan Insyaallah masih ada 2 rekening lagi yang akan kita kirim sekali. Dan tentu saja Abah mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaah MDNH baik yang ada di Bekasi, di Pulau Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan. Abah mendoakan semoga menjadikan harta yang berkah kepada semuanya dan menjadikan kifarat daripada dosa-dosa kita semua. Yang selanjutnya adalah kita mendoakan sekaligus adalah yang pertama kita tujukan kepada ayahandanya Pak Jamal, yang kedua adalah kepada Pak Agus, yang ketiga adalah Pak Marbot. Kita doakan yang sudah meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal maupun yang hidup, kita doakan semoga semuanya
senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apapun untuk mengembalikan adalah dengan kalimat la ilaha illallah kepada para almarhum yang barusan kita bacakan, dan wabil khusus buat saudara kita yang meninggal ya di Sumatera. Mari kita antar dengan kalimat la ilaha illallah dari semua khususan ila ribiyah bin barik. Allahumma ighfir lahum warham wa'afina barakati kalimati ruhi fi jasadi binurihim afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membacakannya kalimat la ilaha illallah, karena miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Kalimat nafi isbat adalah la ilaha illallah. Semoga ini adalah menjadikan buruk buat semuanya tadi semua. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini Abah akan isi setengah jam saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang sudah jam 10 ya. Kita isi setengah jam saja ya. Abah menggunakan saja pertanyaan satu sahabat tadi semua ya. Kenapa kita harus kembali kepada Allah itu dengan kosong ya. Ini masih banyak yang ditanyakan ke Abah. Kenapa kita hanya bisa pulang kepada Allah itu adalah kembali dengan kosong. Bagaimana cara supaya kita bisa kembali menjadi kosong? Maka kalau pertanyaannya begitu, Abah sudah sering sebetulnya membahas ya. Pada dasarnya di sisi Allah adalah kita semua ini sebenarnya adalah tidak ada ya. Maka pada saat kita merasa ada, maka disinilah persoalan menjadi ada kepada kita. Maka itulah dzikir la ilaha illallah adalah dzikir nafi isbat adalah apa yang dinafikan. Maka apa yang diisbatkan? Maka tadi cara mengantarkan arwah-arwah adalah dengan kita dengan kalimat la ilaha
illallah. Bahkan menyembelih binatang juga dengan la ilaha illallah sama. Ya. Jadi itu jawabannya. Kenapa kita tidak bisa dengan amal kita, tidak bisa dengan ilmu kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, tidak ada kita manusia yang bisa sampai kepada Allah dengan amalnya. Kata Allah, kalau kau datang padaku dengan amalmu, maka aku akan hisab amalmu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmumu, maka aku akan uji hujah ilmumu. Kalau kau datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, maka aku pun akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang kepadaku dengan aku, maka kata Allah, akulah yang membawamu kepada diriku. Cuma syaratnya kita bisa dibawa oleh Allah kepada Allah. Syaratnya kita harus kosong. Tadi semua ya. Jangan bersandar pada apapun. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Kita tidak boleh bersandar pada apapun. Maka pelajaran yang begitu banyak ya, maka banyak orang adalah salah tafsir tadi semua. Dari Manqobah barusan yang dibacakan oleh Ustadz Wawan jelas ada kisah menghidupkan orang mati. Bagaimana Tuhan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Dari 3 kisah itu mengisahkan tentang menghidupkan orang mati. Dan dalam Al-Quran penuh kisah menghidupkan orang mati. Dari mulai kisah Nabi Musa Al-Baqarah juga sama, kenapa disuruh cari sapi betina. Itu juga menghidupkan orang yang mati untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Demikian pula dikisahkan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Demikian pula adalah tentang Nabi Uzair menghidupkan orang mati. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan orang mati. Nah, itulah pertanyaan dari jamaah sekalian ya. Jadi kita kembali kepada Allah itu harus kosong supaya kita hidup bersama Allah tadi semua. Maka perjalanan rohani bukan tentang berapa amalmu. Perjalanan rohani bukan tentang berapa hebat ilmumu. Perjalanan rohani adalah, itulah yang kata Allah, kalau kau berjalan dengan aku, maka akulah yang akan mengurusmu. Inilah sahabat. Makanya dalam hikam kalimat pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Nah, bahkan sebagai tanda min alamat, cirinya tanda orang bersandar pada amal itu adalah dia akan turun harapnya pada Allah pada saat dia melakukan kesalahan sahabat ya. Marilah konsep yang sudah dicontohkan baginda Nabi adalah al-mutu qobla'an tamutu. Kita harus mati sejeroning urif, supaya tadi karena Allah itu wujud, sementara kita lain lawan Allah itu Adam alias tidak wujud alias tidak ada. Itulah.
Makanya kisah Barsiso yang luar biasa selama ibadahnya syirik, artinya dia bersandar pada amalnya. Walaupun 1000 santri dia bisa terbang, walaupun ibadah dia adalah 1000 tahun, walaupun ibadah dia luar biasa, tapi pada saat dilakukan oleh dia maka menjadi syirik, maka tertolak. Balham bin Baura demikian pula. Maka marilah kalau Abah mengajak, kayak Abah sendiri tidak bukan siapa-siapa, ya, jangankan mulia, Abah hina juga tidak, jangankan pinter, bodoh juga tidak, karena merasa bodoh saja sudah sombong. Ingat itu, bodoh saja sudah sombong. Jadi jalan yang sudah dibuktikan para mereka arif billah adalah mereka adalah mati, adalah dengan melepaskan, menyerahkan pada Allah. Dan terbuktilah orang-orang seperti Robiah Adawiyah, walaupun jablay, tapi pada saat dia mengkosongkan dirinya, maka dia malah mulia di sisi Allah tadi semua, ya. Jadi jangan ragu bahwa kita harus mengerti sifat Allah yang wujud. Artinya Allah itu ada. Maka kata hikam, kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Tadi semua, ya. Dahulu Allah itu ada sendiri, maka sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Maka jangan salah prinsip, jangan salah metodologi. Metodologi kembali kepada Allah itu fana kembali. Jangan merasa punya ilmu. Maka tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Jadi maka Abah udah ajarkan mandi tobat tadi semua. Siang pun silakan, pagi silakan, mandi kapanpun selalu. Tekuk lidahnya, rapatkan giginya dengan hati. Bacalah la ilaha illallah. Ya Allah, sucikan tubuhku 3 kali. Baca Allah, Allah, sucikan hatiku 3 kali. Guyur lagi 3 kali. Sucikan jiwaku. Tadi semua, ya. Nah itulah jalannya. Maka tadi kisah Tuan Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang mati, dipanggil 3 kali. Tuh. Maka Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya 3 kali. Jadi kita ini kalau baca Quran, baca hadis, baca kisah ulama, hati-hati, karena semua yang berkaitan dengan ilmu ma'rifat membutuhkan takwil, tidak boleh lurus maknanya, kalau tidak akan nyasar, ya. Jadi maksud tadi menghidupkan orang mati adalah bukan menghidupkan orang mati kayak orang sudah ngejelopong, maksudnya mati hatinya, mati jiwanya. Maka isi Al-Quran tentang menghidupkan. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim bagaimana meminta pada Allah membuktikan menghidupkan orang mati. Nabi Uzair bagaimana fa'amatahullahu mi'ata amin, adalah juga sama tentang menghidupkan. Juga termasuk sama Ashabul Kahfi, terkurung jiwanya 309 tahun, jiwanya tertidur dan dihidupkan. Maka barusan Tuan Syekh Abdul Qadir juga menjelaskan
manusia yang sudah mengalami kehidupan 500 tahun adalah mengisahkan tentang orang yang sudah mati 500 tahun, itu adalah harus dipahami juga, ya. Maka pada saat kita yang ada muncullah kesulitan pada diri kita, maka dalam prinsip Abah adalah selalu, cuma syaratnya kalau mau prinsip ini tidak bersandar pada amal, kita memang tidak usah jadi orang mulia. Jangan mau merasa diri orang mulia. Jangan mau diagung-agung oleh manusia. Jangan. Kalau kita ingin kembali kepada Allah. Maka kenapa Abah suka dari dulu minta pada jemaah, kalau perlu injaklah kepala Abah oleh kalian satu-satu di sini. Bagi Abah nggak ada masalah. Tadi semua, ya. Karena berjalan pada Allah itu bukan dengan sholatmu, bukan dengan puasamu, bukan dengan apapun. Justru kosong tadi semua. Ya. Maka Robi Hadawiyah, Jablay jadi waliyah. Syekh Siri Sakoti, perampok jadi wali. Kemudian Fudail bin Iyad juga sama jadi wali. Demikian Umar bin Khattab menjadi sahabat Nabi. Artinya sahabat kembali kepada Allah itu bukan kepada seberapa besar amal. Karena kalau kita tidak kosong berarti, kalau kita wujud, Allah wujud, berarti ada dua wujud. Maka disitulah Balham bin Baura tertolak, Barsiso juga tertolak karena tidak bisa dilakukan dengan amal. Maka disitulah kamu harus sholat tapi tidak boleh merasa sholat, tidak boleh merasa puasa, tidak boleh merasa beramal, tidak boleh merasa ya, tidak boleh merasa. Itulah hanya satu-satunya jalan. Itulah hanya satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada Allah. Karena Allah itu zat laisa kamislihi, dan yang ada hanya Dia. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa dibawa oleh Dia kepada Dia, syaratnya tadi adalah kita harus mengkosongkan diri kita. Makanya sekarang ilmu pengetahuan membuktikan kalau seandainya angka 1 dibagi dengan angka tak terhingga, hasilnya berapa? Coba dalam di Google 1 dibagi tak terhingga. Tulis aja di HP 1 dibagi tak terhingga, hasilnya berapa? Kosong. Tuh. Kalau seandainya 100 dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Gimana kalau sekarang 1 juta dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Kalau dosa 100 dibagi tak terhingga, hasilnya tetap kosong. Jadi berapapun angka, asal kosong, artinya kosong itu bersama Allah, sahabat. Jadi berapapun amal ibadahmu, dibagi kamu syirik. Itulah Balham bin Baura. Allah contohkan Balham bin Baura, contohkan Barsiso. Berapapun amal yang dilakukan oleh kamu, hasilnya adalah syirik tadi semua, ya. Maka itulah Syekh Toila ingatkan, al amalu suwarun qaimatun warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu adalah mati, amal itu adalah bangkai. Arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Adalah pada saat engkau sudah tidak lagi merasa beramal. Tadi itulah maka Abah ajarkan sholat
Maka itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, jangan kamu merasa sholat. Tadi semua, akulah yang sholat. Tadi semua. Pada saat Nabi Muhammad dikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Ya Muhammad, tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Nah inilah manusia itu masih bingung, dia pikir dia itu hidupnya sendiri. Padahal kita ini hidup kita ini pada hidupnya Allah. Jadi kalau seandainya ada wayang sholat, yang sholat siapa? Dalang itu. Itulah yang harus dipegang. Makanya kalau Abah sudah bulat dan menyaksikan ternyata banyak orang ibadahnya banyak sia-sia, dan Allah mengatakan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, sungguh yang mereka lakukan sia-sia. Tapi lihat, pernah dengar orang yang membunuh 99 kisahnya? Kemudian dia bunuh juga orang itu jadi 100. Udah ibadah belum? Belum. Hasilnya apa? Surga apa neraka? Surga. Tuh. Makanya tadi nggak tahu manusia ini cari apa. Dikasih gampang. Itulah kata Allah, yuridullah apa namanya dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata yusrun tadi. Bukan kata sahlun, karena harusnya kembali pada Allah itu adalah mudah kalau oleh Allah sendiri. Maka dalam hikam ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta bersandar kepada Allah. Tuh, maka tadi orang itu akan sukses, orang itu akan kaya karena Allah itu goniyun, Allah itu razak, Allah itu khairur razikin, Allah itu ghani, Allah itu mugni. Tuh tadi karena kamu yang melakukan hasilnya cemen. Tadi udah capek hasilnya tidak ada. Coba Abah Setu molor kerjaan 30 tahun tadi karena maneh mah sok tahu sudah. Tadi sotoy jika kos ini isu paling penting. Coba tuh Nur Samsu getol gawe nama menang sabar Nur hayang nyaho. Iya. Nah inilah harus dipahami. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tapi permintaan tidaklah mudah bila yang engkau bersandar pada kekuatan dirimu sendiri. Ini harus dipahami. Itulah yang disebut tawakal. Allah nyuruh tawakal. Tawakal itu bagaimana? Karena kalau tidak tawakal, iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Kata iblis, ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan balas dendam mensesatkan semua manusia. La uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Semuanya aku akan sesatkan, kata iblis, illa tuh, kecuali orang yang kosong. Tuh. Kalau seandainya ya kamu sholat, yang sholatnya itu Allah, bisa diganggu iblis? Nah itulah, jangan bodoh. Kalau seandainya si cepot sholat digoda sama rahwana tadi semua, cepot bisa kalah karena rahwana itu jago.
Maka itulah Nabi Adam nyemplung waktu digoda oleh iblis tuh tadi semua. Tapi coba kalau sekarang si cepot itu adalah Robito, sebenar-benarnya aku adalah dalang. Kira-kira Rahwana bisa ganggu nggak? Moal. Karena Rahwana itu geraknya juga oleh dalang. Itulah kata iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain. Ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia kecuali illa ibadaka minhum al-mulasin, kecuali hambamu yang sudah kosong, kecuali hambamu yang sudah mukhlas. Mukhlas itu sudah kosong, teu ngarasa hirup, teu ngarasa wujud, selalu walaupun wujud tapi selalu kembalikan. Maka Abah suruh ajarkan sebelum sholat, sebelum kerja, sebelum masak, tekuk lidah, katakan di hati, la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Tuh tadi akhirnya kalau udah begitu kayak Abah, selalu ada yang ngasih, diem aja udah. Datang dari India, datang dari Thailand, datang ya tadi cicingnya orang tadi semua ya. Coba gimana mariweuh hayang digawean ku sorangan, neangan duit ku sorangan. Abah mah henteu, Allah neangan duit cing. Pas rek salat, Allah salatnya abdi rek cicing we. Urang cicing we angkatkeun, aya angkat leungeun. Allahu akbar. Cicing di kieu. Aya tekukeun. Coba. Haju bacakeun. Allahu akbar kabir. Emang bisa Abah satu ucapkan Allahu akbar kabiro? Itulah. Kadang-kadang orang ini kadang mana jalan yang sudah berhasil dilakukan oleh para aulia Allah tadi. Makanya kenapa Tuhan Sabul Qadir tadi menghidupkan orang mati bagaimana? Kumbidnillah apa kumbidni? Kumbidni tuh tadi. Ari maneh mah masih kumbidnillah. Kusaha menang hasil teh izin Allah. Berarti aya maneh aya au. Tah eta teh musyrik. Pan cek hikam kanallahu syai'a ma wa huwa ana ma'alaikan. Tong salat maneh cek Abah oke. Adam rasul lain. Nabi Adam teh nabi lain. Nyemplung teh nyemplung. Waktu itu iblisnya baru TK, kan baru pertama kali nguji Adam teh. Sekarang udah berhadapan dengan Nabi Hud, umat Nabi Hud, latihan dengan umat Nabi Hud, latihan dengan umat Nabi Sis, latihan dengan umat Nabi Soleh, latihan dengan Nabi Ibrahim. Iblis panteu paeh tiba heula. Coba ek ngalawan maneh. Cek iblis teh leutik. Makanya iblis pensiun. Biarin. Jangan digoda manusia nyemplung sendiri. Akhirnya iblis pada gapleh. Tadi semua. Ngapain digoda ke manusia nyemplung sendiri? Bahasa sekarang mah iblis ngeselepas tangan. Bayangin aja, Nabi Zakaria arek nyemplung, Nabi Yahya arek nyemplung. Coba iblis kira-kira udah makin ngerti nggak sifat manusia? Makin ngerti. Maka begitu ke sholat saya tik oke, tuh kunci hebat iblis mah.
Gitu Allah kur mimiti mah salat Allahu akbar. Dar teh ingat cicilan motor timiti takbir sampai akhir ingat cicilan motor di mana duitna kumaha bayarnya di mana duitna kumaha bayarna Allahu akbar ti mimiti aing erek cerai jeung pamajikan huy ngalamun hayang cerekeun pamajikan keur salat itulah. Tidak mungkin kamu bisa kembali kepada Allah oleh dirimu san. Hanya Allah lah yang punya iblis. Itulah kenapa kita tidak bisa pulang pada Allah kecuali kosong. Jangan merasa mulia tadi. Makanya selalu ucapkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun biagi ilallah. Ya, begitu indah. Ya, bahkan di sini juga dijelaskan oleh Syatoilah tadi semua. Ya, bagaimana apa yang dikatakan oleh beliau adalah tentang dikatakan ma qalla amalun baroza min qalbi zahidin wala kasyura amalun baroza min qalbin ragibin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud tidak bisa dikatakan sedikit tuh. Amal yang lahir tina perasaan jelema kosong tidak sedikit tuh tadi. Maka tadi zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu bukan tidak punya apa tadi yang sudah berwudu pisah, udah tidak lagi melihat makhluk di dunia ini, kemanapun kau hadapkan melihat Allah. Maka dikatakan tadi maqalla amalun baroza min qalbin zahidin, amal yang lahir dari hati yang kosong. Sama aja amal yang lahir di hati yang kosong, yang tadi tidak pernah merasa beramal, terus menyaksikan dalang. Sholatmu takbir kelihatan dalang, fiilnya kelihatan dalang pas rukumu, kelihatan dalang pada saat kau mengucap pada tadi kalamnya, kelihatan dalang pada saat kamu mendengar bacaan kamu pada telingamu. Samanya kelihatan dalang pada hatimu sehingga tertib tadi kamu bisa tumaninah, karena dalanglah yang membuat kamu tidak lupa bacaan sholat. Itulah maka iblis tidak akan sanggup menghancurkan ibadahmu, dan itu yang harus dilatih. Ya, jadi katakan tadi walaka syura amalun baroza min qalbin ragibin, dan dikatakan ada amal yang lahir dari hati yang pamrih, walaupun sejuta rakaat tidak bisa disebut banyak. Artinya gini, tadi berapapun ibadahmu, sejuta tahun kamu ibadah dibagi dirimu, maka hasilnya cuma sejuta. Tapi tadi dosa dibagi Allah, hasilnya Allah tuh itu. Maka tadi kenapa harus kosong? Karena pada saat amal berapapun tadi katakan Syatoilah ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin, berapapun amalmu, bahkan yang membunuh 99 itu belum pernah beramal tadi. Ya, Syekh Sekoti, Fudail bin Iyad, Rabi'ah Adawiyah, tapi pada saat dibagi Allah, artinya dibagi Allah itu apa? Kamu mengkosongkan ya Allah, sebenarnya tiada yang wujud pada diriku kecuali wujud engkau. Aku ini adalah wujud yang diwujudkan. Kalau bahasa Abah, si gelas kaca ini selalu berkata pada dirinya, hei kaca,
sesungguhnya aku ini ada karena adanya engkau. Itulah yang sering Abah katakan, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tuh, sadari itu. Maka walaupun secuil sebiji jarah tadi, kenapa pelacur itu mengalahkan ulama yang ibadahnya ratusan tahun? Udah ulama ibadahnya ratusan tahun, dan ulama itu baru melaksanakan haji, tapi kalah sebiji jarah oleh seorang pelacur yang dia menolong tuh. Amal dibagi Allah, hasilnya kosong. Artinya hilanglah dosa kamu tadi. Berapapun amalmu, kalau seandainya kau menyaksikan Allah pada amalmu, maka sesungguhnya tidaklah kecil. Maka itulah Syaikhullah katakan, maqalla amalun baroza min qalbin zahidin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud tidaklah bisa dikatakan sedikit. Tuh, amal yang dilakukan dengan kosong, amal yang dilakukan oleh Allah tadi semua tidaklah sedikit dibandingkan amal yang kamu lakukan, walaupun banyak tidaklah banyak. Itu yang dikatakan tadi. Wala kasyura amalun, ya. Dan tidaklah dikatakan banyak tadi semua, ya. Baroza min qalbin ragibin, dengan hati yang kamu merasa beramal. Itulah iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al muhlasin. Kata iblis, aku bisa sesatkan semuanya ya Allah, siapapun dia. Adam aku pernah sesatkan, Yahya aku pernah sesatkan, Zakaria bisa sesatkan, kemudian si Usman, si Agus, si Ari. Letik cek iblis tetama tadi semua, ya. Semua nabi itu, bahkan dari Nabi Adam sampai kecuali Nabi Muhammad pun kalau tidak dimasum sering mau nyemplung tadi semua, ya. Karena itulah yang harus dipahami. Maka iblis sudah memberikan bocoran pada kita, satu-satunya jalan pada Allah itu adalah tadi ikhlas. Ikhlas itu pada saat kamu sudah lebur, atau disebut mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, ada yang kamu lakukan masih ada sisi kamu tadi semua. Nah itu. Tapi mukhlas, pada saat engkau sudah tidak menyaksikan lagi dirimu yang berbuat, yang beramal, yang sholat, yang berbagi, yang tadi sodakoh buat Sumatera, kamu hanya menyaksikan sebenar-benarnya yang memberi itu Allah. Maka tadi harusnya kita ini jangan, kalau kita pada saat orang diberi kita, kamu tuh harus berterima kasih dong. Nah itulah orang yang belum mampu menyaksikan Allah menuntut terima kasih dari orang yang kita harusnya dibalik. Mas, terima kasih ya, mau nerima pemberian aku sebagai perantara Allah saja memberi. Harusnya begitu. Dengan Allah itu tidak butuh amal yang banyak. Yang penting tadi belajar kosong tadi semua. Ingat itu. Maka man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa tadi semua, ya. Maka dikatakan di sini adalah husnul amali nataijul husnil ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Baiknya amal adalah hasil baiknya ahwal. Kalau awalmu tawakal, awalmu kosong, maka tidaklah sedikit amal yang kamu lakukan asal bersama Allah. Bahkan dosa dibagi Allah, hasilnya kosong. Itulah contoh Robiah Adawiyah. Amal dibagi dirimu, neraka
contohnya Balham bin Baura, Barsiso. Nah, lolobana sekarang di akhir zaman ini Abah saksikan 90%-nya Barsiso merasa beramal, merasa soleh, merasa jadi kiai, merasa ulama, merasa buya. Nah, inilah ketololan. Padahal konsep ulama dari dulu adalah mempanakan diri. Makanya tadi nggak usah cari puji, jangan cari pujian, nggak usah cari apapun, nggak usah sedih dihina, nggak usah marah disaci, nggak usah hina. Kita tetap lakukan hanyalah kita melakukan segala sesuatu lillah, karena Allah semata tadi semua ya. Tapi lillah bukan lillah. Jadilah Jabariyah. Siapa kamu? Saya ikhlas karena Allah salat saya. Tidak ada lagi tujuan lain, bukan dunia. Siapa yang salat? Saya. Itu lillah, sama saja itu syirik juga. Itu namanya Jabariyah. Siapa yang kerja? Tadi dia bilang Allah tadi semua. Saya ikhlas kerja ini kok kan sekaya manusia. Saya ini jadi suami udah ikhlas lu. Gitu. Saya ini bekerja sudah ikhlas tuh. Padahal yang dimaksud ikhlas itu pada saat kamu sudah tidak merasa bekerja. Gitulah tadi. Pahami ya. Jadi kenapa cari yang susah tadi semua? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki hanya cukup bagimu. Sejarah membuktikan, manusia membuktikan, ahli-ahli maksiat sekalipun. Maka Abah mengajak, hei ahli maksiat, jangan bersedih, bisa jadi kau yang ke surga daripada mereka-mereka yang mengaku dirinya ulama dan kiai. Di Basrah dulu, di Irak ada dua gedung, yang satu gedung pelacur, yang satu gedung supi. Tadi yang satu gedung supi setiap malam kelihatan kayak mana, la ilaha illallah, la ilah. Pelacur sebelahnya gedung pelacur nenyok ya. Cek pelacur, ya Allah, betapa mulianya orang-orang itu, ya Allah. Karena hidayah itu milik. Apakah kamu pikir kamu bisa melaksanakan ketaatan oleh perbuatan dirimu? Tidak ada. Hidayah itu milik Allah. Maka pelacur menjerit, ya Allah, muliakan para mereka yang supi itu. Kan gedungnya berhadapan gini. Kayak Abah dulu waktu masih kerja di kereta api di Pecenongan. Kerja di lantai 2 di kereta api hotel Pecenongan. Kalau malam jendelanya buka, atuh orang teh ngintip nuker tuh. Si pelacur menganggap gedung ini gedung para supi. Tiap malam zikir, tiap malam dia. Kemudian si pelacur itu tiap malam dia saling pandang dengan si supi. Ini pelacurnya ada bager, ente suka gue kasih supi, kan dia gitu kan tadi, ente. Tapi justru dia mendoakan, ya Allah muliakanlah supi-supi itu. Mereka ahli-ahli Allah. Ya Allah berilah aku hidayah. Terus dia berdoa begitu. Tapi si supi sebaliknya menengok ke dia, dalam hatinya perempuan-perempuan laknatullah, ahli neraka. Pak, apa yang terjadi? Satu gedung itu supi itu masuk neraka, dikisahkan. Tapi pelacur itu masuk Itulah kadang-kadang kamu jangan suka menghukum manusia. Udah banyaklah kisah di Al-Quran, di kisah di hadis, di apa. Jadi intinya berjalan menuju Allah itu bukan berarti kamu harus maksiat. Abah tidak lagi nyuruh maksiat. Maneh maksiat tingke. Bukan. Ya.
Maksudnya maka itulah min alamatil intimadi alal amal nuqsanur raja inda wujudi jalal. Tadi semua ya. Bahkan sebenarnya kalau Bapak mau lihat ya, di dunia saja sudah terlihat buahnya. Kalau dia hirup bengekan, balangsak, susah, loba hutang, diudag-udag, judi, pegawaian, loba pen budak. Tadi kalau seperti kena judi weh. Ponakan orang aya nu kos kitu tah. Resep nanti nu kalgir bagi-bagian resiko anu kira untung rugi. Eta bahaya eta jelema geus kitu. Tadi semua. Adi, ya. Hati-hati. Maka hati-hati ayeuna. Sekarang ini ada orang yang membeli akun-akun dari Indonesia. Akun itu untuk apa? Untuk menipu. Dia bisa kabur dengan menggunakan akun bodong itu yang kamu jual. Hati-hati. Karena saya menyaksikan sekarang ini banyak orang Indonesia sengaja mengkreat akun, membeli akun, menjual akun keluar, diganti dengan dolar dan euro. Mereka menipu kita dengan akunnya. Dikiranya orang Indonesia. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan kamu jadi, karena Abah menyaksikan banyak orang sekarang yang jual akun itu. Tadi semua ya. Mari bisnislah yang benar, hidup yang benar, jualan yang benar. Tadi semua ya. Maka tadi papangih jeung Abah ge nu kos kitu mah mungeun, panas. Mungeun papangih teh. Tadi semua nyumput teh pagawean teh. Aya tangkurak nu kos kitu jelema. Tadi semua. Itulah ya. Saya tuh enggak, orang udah lihat semua kayak begitu, dari mulai bapaknya, uaknya kayak begitu, masih aja. Inilah orang udah buta kadang-kadang sekarang. Tadi semua ya. Udah itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua. Tadi mari kita luruskan, mari kita kosongkan, dan selalulah kita berasa dengan bahasa cinta. Belajarlah mengusaha yang terbaik untuk hidupmu. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq.